Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube saya. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube Pak Handoko, maka saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan berbagai macam update video terbaru, termasuk video pembelajaran, video pembahasan soal-soal sejarah, hingga video pemanfaatan media pembelajaran untuk pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini, Pak Handoko akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia, khususnya di kelas 11 semester 2 atau semester genap, yang berjudul Nilai-nilai Kejuangan Masa Revolusi. Nah, seperti apa? Yuk, simak isinya. Di dalam video ini, Pak Handoko akan membahas beberapa poin-poin penting ya, berkaitan tentang nilai-nilai kejuangan masa revolusi. Jadi seperti yang kalian ketahui, bahwa yang dimaksud dengan masa revolusi itu adalah masa di mana kita sedang mempertahankan kemerdekaan gitu ya. Jadi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan di tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus, itu tidaklah serta-merta melepaskan rakyat Indonesia dari yang namanya penjajahan gitu ya. Kenapa? Karena bangsa penjajah sendiri itu tidak rela gitu ya kalau melihat Indonesia itu merdeka, sehingga nanti mereka ini ingin kembali gitu ya. Sehingga menimbulkan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, termasuk juga nanti pemerintah Indonesia juga. Nah, dari sekian banyak episode perlawanan-perlawanan tersebut, kita itu akan mendapatkan nilai-nilai gitu ya, yang sangat berguna bagi diri kita di kehidupan saat ini. Dan nilai-nilai apa saja yang bisa kita petik dari cerita-cerita perlawanan-perlawanan atau upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu adalah yang pertama, yaitu adanya rasa saling pengertian dan juga harga menghargai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rasa persatuan dan kesatuan. Dan ketiga ada rela berkorban tanpa pamrih. Dan yang terakhir ada cinta pada tanah air, atau yang biasanya kita kenal dengan nama nasionalisme. Oke, itu adalah 4 poin penting yang akan dibahas dalam video ini. Kita langsung masuk ke materi intinya ya. Nah, yang pertama yaitu sikap saling pengertian dan harga menghargai. Nah, kenapa sikap ini sangat-sangat penting gitu ya? Dan apa sih yang dimaksud dengan saling pengertian itu? Singkatnya, saling pengertian itu dapat dimaknai sebagai hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa. Seperti yang kalian ketahui bahwa komposisi atau rakyat Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam golongan gitu ya. Ada dilihat dari golongan suku bangsanya, kemudian dari agamanya, kemudian dari bahasa daerahnya gitu kan, sangat beragam teman-teman. Dimana nanti di dalam perbedaan-perbedaan itu, jika kita tidak kelola dengan sangat baik, maka akan memicu yang namanya keretakan gitu ya. Keretakan ini nanti bisa malah memicu perselisihan, konflik antar anak bangsa. Itu yang harus kita hindari gitu ya. Jadi kita harus menumbuhkan sikap saling pengertian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar nanti perbedaan itu justru akan semakin menguatkan kita sebagai sebuah bangsa teman-teman. Salah satunya seperti yang tercatat dalam sejarah, yaitu upaya dalam melawan bangsa penjajah gitu ya. Tanpa adanya saling pengertian, kemungkinan kita tidak akan mau secara bersama-sama untuk melawan bangsa penjajah. Oke ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh sikap saling pengertian di dalam sejarah. Ada yang ingat ini gambar yang tentang apa ini? Biasanya kalau kalian cari di internet, gambar ini seringkali dikaitkan dengan materi Rengas Dengklok gitu ya. Jadi teman-teman, peristiwa Rengas Dengklok itu juga bisa disebut sebagai salah satu contoh gitu ya, sikap saling pengertian. Kenapa? Seperti yang kalian pernah pelajari tentang Rengas Dengklok, bahwa terdapat
dua perbedaan gitu ya, perbedaan dalam pelaksanaan proklamasi dari golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin proklamasi itu dilakukan secara secepatnya gitu ya, sedangkan golongan tua itu masih harus melakukan rapat gitu ya, koordinasi dengan anggota PPKI, dan hal ini nantinya menimbulkan berbagai macam pertentangan di antara golongan muda dan golongan tua. Tetapi setelah dibicarakan bersama, setelah diadakan komunikasi lebih lanjut lagi, akhirnya ditemukanlah titik tengah antara golongan muda dan golongan tua, dan disepakatilah proklamasi akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini teman-teman membuktikan bahwa antara golongan muda dan golongan tua, atau boleh juga saya sebut sebagai gambaran gitu ya, gambaran dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan, itu ada yang namanya saling pengertian teman-teman. Itu ya, itu adalah contoh yang pertama, yaitu peristiwa Rengas Dengklok teman-teman. Kemudian ada lagi nih teman-teman, yaitu peristiwa perumusan Piagam Jakarta gitu ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa Piagam Jakarta ini adalah cikal bakal daripada preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia teman-teman. Dimana sebenarnya Piagam Jakarta ini sudah tidak ada masalah gitu ya. Tetapi ketika Indonesia setelah merdeka, ada laporan gitu loh ya, ada semacam gagasan gitu ya dari teman-teman kita yang ada di wilayah Indonesia Timur teman-teman, dimana mereka itu merasa merasa kurang seret gitu lah ya, jika misalkan bunyi sila pertama itu berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam gitu ya bagi para pemeluknya gitu ya. Hal itu kurang cocok gitu bagi teman-teman kita yang ada di wilayah Indonesia Timur. Kenapa? Karena memang mayoritas teman-teman kita yang ada di wilayah Indonesia Timur itu beragama non-Islam, sehingga narasi yang seperti itu atau redaksi sila pertama yang seperti itu akan bertentangan gitu teman-teman, menurut teman-teman kita yang dari Indonesia Timur gitu ya. Jadi mereka itu meminta untuk dilakukan revisi teman-teman. Nah, nantinya permintaan ini akan disampaikan ke anggota PPKI gitu ya, oleh Muhammad Hatta, di mana nantinya mereka sepakat untuk merevisi atau merubah isi daripada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kalian jumpai di dalam masa ini. Nah, itu juga menjadi bukti gitu ya, bahwa adanya saling pengertian nih teman-teman. Kalau misalkan anggota PPKI, mereka ini sudah capek-capek merumuskan Piagam Jakarta, tiba-tiba saat Indonesia merdeka ternyata harus direvisi lagi. Kalau mereka misalkan lebih mendorong ego mereka sendiri, kemungkinan Piagam Jakarta atau bunyi daripada sila pertama itu nantinya juga akan sama gitu loh. Tidak akan ada perubahan kalau misalkan anggota PPKI dan juga tokoh-tokoh nasional pada waktu itu tidak menumbuhkan atau tidak memiliki sikap saling pengertian teman-teman. Itu adalah contoh daripada sikap saling pengertian yang kedua dalam sejarah Indonesia. Kemudian ini juga ada contoh yang lainnya teman-teman. Saat Indonesia sudah merdeka, Sekutu dan Belanda khususnya ingin mengambil alih, ingin menguasai kembali Republik Indonesia, maka jelas rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia akan melakukan perlawanan. Jelas nggak mau dong gitu. Siapa sih yang mau? Kita ini sudah susah-susah mendapatkan kemerdekaan, ya, begitu banyak nyawa, begitu banyak darah yang tertumpah, begitu banyak biaya yang kita keluarkan, berkorban kita juga sangat banyak. Nggak mungkin lah kita itu mau dengan mudahnya kembali lagi dijajah atau dikuasai oleh bangsa Eropa, khususnya bangsa Belanda gitu ya. Oleh karena itu nanti akan muncul berbagai macam perlawanan. Nah, di dalam rakyat Indonesia sendiri, perlawanan-perlawanan itu nanti diwujudkan dalam berbagai macam strategi nih teman-teman. Sekurang-kurangnya ada dua ya, yaitu strategi secara diplomasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah strategi perjuangan fisik. Nah, ini kan jelas-jelas berbeda ya. Yang satu yaitu diplomasi itu menginginkan adanya rundingan sajalah. Kita duduk bersama, kita rapat, kita berkomunikasi lebih intens gitu ya, agar nanti kita bisa mendapatkan
win-win solution gitu ya, atau sama-sama untungnya nih gitu. Kita cari solusi yang sama-sama untungnya. Tetapi bagi tentara Republik Indonesia yang memang mereka ini sudah memiliki darah seorang tentara gitu ya, seorang militer gitu, mereka nggak mau gitu. Udah, kita berjuang secara fisik saja Pak, kita berjuang di medan pertempuran, kita adu adu kekuatan militer gitu, dengan orang-orang Eropa. Nah, ini kan dua hal yang berbeda nih teman-teman. Tetapi toh ternyata dua-duanya ini sama-sama memiliki tujuan yang satu, yaitu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun keduanya ini kontras gitu ya, saling berlawanan dari sisi strateginya, tetapi karena adanya sikap saling pengertian dari para tokoh nasional, kemudian juga dari tokoh militer Indonesia pada waktu itu, maka dua-duanya sama-sama jalan. Ketika nanti sudah ada hasil perundingan gitu ya, baik itu Linggarjati sampai nanti perundingan konferensi meja bundar, maka rakyat Indonesia itu mau menerimanya ya, meskipun mereka merasa dirugikan, tetapi mereka mau menerimanya. Begitu pula ketika terjadi perlawanan-perlawanan gitu ya, tokoh-tokoh nasional ini tetap berusaha untuk bagaimana caranya agar perlawanan-perlawanan ini tuh tidak timbul korban di kedua belah pihak gitu. Jadi nanti tetap saling mengisi gitu ya. Jadi ini adalah bukti juga sikap saling pengertian yang ada di dalam rakyat Indonesia, khususnya di masa revolusi fisik. Kita lanjut ke nilai yang kedua nih teman-teman, yaitu adanya rasa persatuan dan juga kesatuan. Nah, pengertiannya seperti apa? Jadi dalam setiap bentuk perjuangan, persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting. Persatuan dan kesatuan selalu menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan, teman-teman. Nilai persatuan dan kesatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa materi rakyat Indonesia atau komposisi rakyat Indonesia secara keseluruhan itu kan berbeda-beda nih teman-teman. Jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka yang terjadi adalah kita itu akan bergerak sendiri-sendiri. Wilayah Indonesia itu begitu luas gitu ya, terdiri dari berbagai macam provinsi, berbagai macam kota, kabupaten. Kalau misalkan kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan secara nasional, maka ketika kita melakukan perlawanan-perlawanan itu kepada Belanda ya, maka kita akan melakukannya secara individual nih teman-teman. Seperti yang kalian ketahui ya, bahwa hal itu sudah pernah terjadi, yaitu sebelum masa 1900-an. Perjuangan-perjuangan perlawanan itu sebenarnya sudah ada, bukan menjelang kemerdekaan saja semakin banyak perlawanan, bukan teman-teman, tetapi jauh sebelum itu dimanapun bentuk penjajahan ada di muka bumi ini pasti akan ada pihak-pihak yang melakukan perlawanan. Kenapa? Karena merasa dirugikan nih teman-teman, pastinya akan melakukan perlawanan. Begitu pula dengan rakyat Indonesia gitu ya, perjuangan yang dilakukan secara separatis atau dilakukan secara terpisah gitu ya, terpisah-pisah itu, atau gerakan secara sporadis lah ya, mohon maaf. Jadi istilah yang lebih tepat adalah sporadis, di mana perlawanan itu dilakukan secara individu gitu ya, masing-masing wilayah itu melakukan perlawanannya sendiri. Dan yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi adalah berbagai macam perlawanan daerah yang dipimpin oleh tokoh-tokoh daerah itu dengan mudahnya dipatahkan gitu dan dikalahkan oleh dikalahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga kita itu harus benar-benar menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di dalam rakyat Indonesia. Nah, ini adalah contoh nih teman-teman gitu ya, contoh persatuan dan kesatuan dalam sejarah. Seperti yang kalian ketahui bahwa rakyat Indonesia ketika melakukan perjuangan fisik gitu ya, atau perjuangan di medan pertempuran, itu kan komponennya kan banyak gitu ya. Ada Tentara Nasional Indonesia, dulu kan namanya masih ada PKR gitu ya, kemudian ada laskar rakyat gitu ya, atau rakyat-rakyat yang mengangkat senjata membantu TNI pada waktu itu. Kemudian ada barisan pemuda gitu ya, yang juga melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata. Itu adalah contoh bagaimana golongan-golongan tersebut, baik itu TNI, laskar-laskar rakyat, kemudian barisan pelajar, barisan pemuda, itu bersatu padu dalam medan pertempuran untuk melawan pemerintah
kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Itu adalah contoh persatuan dan kesatuan. Kemudian gambar yang kedua ini adalah contoh daripada persatuan dan kesatuan Indonesia ya, di mana ketika pemerintah Belanda itu ingin menguasai kembali Indonesia dengan menerapkan strategi membentuk negara boneka, mereka ini berusaha untuk memecah belah Indonesia gitu ya. Jadi nanti negaranya itu sendiri-sendiri, tidak mengatasnamakan Indonesia secara keseluruhan. Nah, di mana di masa ini meskipun akhirnya kita itu dipecah-pecah gitu ya, ada negara federal gitu ya, yang membuat kita itu nanti ada wilayah wilayah negara Sumatera Timur, kemudian ada wilayah-wilayah lain gitu ya, yang nantinya itu berada di bawah pemerintahan Belanda, tetapi rakyat Indonesia itu tidak mudah terpengaruh teman-teman, sehingga nanti mereka akan secara nasional itu ingin kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Itu juga bukti gitu ya, bahwa di dalam jiwa rakyat Indonesia persatuan dan kesatuan itu sudah mendarah daging. Tidak mungkin kalau misalkan kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan secara nasional, kita itu mau kembali ke bentuk negara kesatuan, bukan lagi negara federal atau negara-negara boneka yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut di nilai yang ketiga, yaitu rela berkorban teman-teman, dan tanpa pamrih. Jadi sikap rela berkorban ini juga sangat-sangat penting gitu ya, khususnya di masa revolusi fisik. Tanpa adanya sikap rela berkorban, mungkin kita tidak akan menjumpai sosok-sosok seperti Sudirman, Soekarno, kemudian Hatta dan tokoh-tokoh yang lain gitu ya, yang mereka ini itu sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri teman-teman. Mereka ditangkap, mereka diasingkan, mereka dipenjara, mereka disiksa, mereka pun tidak mengubah prinsip mereka, tidak merubah tujuan hidup mereka, yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tanpa adanya rasa rela berkorban nih teman-teman, kita tidak akan menjumpai sosok-sosok seperti itu gitu ya. Dan kemudian ada tanpa pamrih nih, tidak mengharapkan imbalan gitu ya, tidak mengharapkan sesuatu itu kembali lagi kepada dirinya ketika dia itu memberi kepada orang lain atau kepada sebuah bangsa gitu. Nah, ini teman-teman ya, makna daripada rela berkorban. Suatu tindakan yang menolong orang lain tanpa berharap imbalan dan mau memberikan sesuatu yang dimilikinya secara ikhlas teman-teman. Di sini ada poin-poin penting ya, yaitu menolong tanpa berharap imbalan. Memberi sesuatu dengan ikhlas nih teman-teman. Ini adalah makna daripada rela berkorban dan tanpa pamrih gitu. Nah, bagaimana contohnya di dalam peristiwa sejarah? Ada yang pernah tahu nih, ini gambar apa nih teman-teman? Benar ya, ini adalah gambar di mana seorang Jenderal Sudirman, pemimpin besar Tentara Nasional Indonesia pada waktu itu, beliau sedang sakit teman-teman. Beliau ini sedang sakit paru-paru gitu ya, di mana beliau diceritakan beliau ini sedang berjuang gitu ya, berjuang melawan penyakitnya, tetapi beliau itu masih mau dan menyempatkan waktunya untuk berada di tengah-tengah pasukan atau prajurit Republik Indonesia. Apa yang ingin dilakukan oleh Jenderal Sudirman pada waktu itu? Yaitu dia ingin memberikan suntikan motivasi, suntikan moral kepada rakyat Indonesia, khususnya tentara Republik Indonesia pada waktu itu, bahwa mereka tetap harus semangat, mereka tetap harus gigih dalam melakukan perlawanan. Jenderal Sudirman ingin memberikan contoh yang baik bahwa sekalipun dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan beliau untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang jenderal, yaitu memberikan arahan gitu ya, memberikan pimpinan kepada prajurit Republik Indonesia pada waktu itu, tetapi beliau tetap kekeh gitu, tetap gigih berada di tengah-tengah medan pertempuran bersama dengan para prajuritnya teman-teman. Meskipun beliau juga dalam perjalanannya pun seperti ada dalam gambar ini, beliau ditandu teman-teman, karena beliau sendiri sebenarnya mungkin kalau jalan biasa masih bisa ya, tetapi kan
beliau ini kan melakukan perang gerilya gitu ya. Beliau itu perang gerilya itu masuk di dalam hutan-hutan gitu ya. Sehingga medan di hutan-hutan, kemudian di bukit-bukit itu kan medan yang sangat sulit ya. Bagi orang normal saja sangat sulit, apalagi Jenderal Sudirman pada waktu itu sedang sakit nih teman-teman. Sehingga mau tidak mau beliau juga sebenarnya mungkin ya merasa ini ya, merasa membebani prajuritnya, tetapi karena kondisinya beliau yang sangat tidak memungkinkan untuk berjalan melewati medan-medan pertempuran selama masa perang gerilya itu dengan baik gitu ya, sehingga beliau harus ditandu. Dan betapa beliau ini benar-benar sudah tidak lagi memikirkan dirinya teman-teman. Beliau rela berkorban, beliau juga tidak mengharapkan imbalan teman-teman. Bayangkan saja betapa Jenderal Sudirman itu merasa bahwa dirinya itu untuk Indonesia. Hal ini juga nantinya akan menginspirasi gitu ya, memotivasi juga para prajurit Indonesia. Mereka rela mengorbankan nyawanya, mereka rela meninggalkan keluarganya, mereka siap jika di medan pertempuran mereka akhirnya menjadi korban, misalkan mereka kehilangan nyawa, mereka darah mereka berceceran kemana-mana, kemudian mungkin mereka juga akan mengalami cacat fisik karena adanya serangan militer gitu ya. Mereka sudah siap teman-teman, kalau tidak memiliki rasa sikap rela berkorban bagi negara ini, pasti saya yakin kita tidak akan melihat sosok-sosok seperti mereka-mereka itu teman-teman. Jadi itu adalah contoh daripada sikap rela berkorban. Kita lanjut ya. Dan ini adalah nilai yang terakhir, yaitu cinta kepada tanah air, atau yang kita kenal biasanya dengan nama nasionalisme teman-teman. Jadi bagi para pahlawan Indonesia pada waktu itu, rasa cinta tanah air bukanlah sesuatu yang baru gitu ya. Mereka sudah memiliki, dan saya yakin itu sudah mendarah daging, sudah mengakar kuat di dalam diri mereka. Rasa cinta kepada tanah air menjadi faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang masa revolusi di medan perjuangan. Cinta tanah air menimbulkan semangat patriotisme di kalangan para pejuang untuk melawan penjajah. Jadi tanpa adanya rasa cinta, tanpa adanya rasa memiliki teman-teman, kita tidak akan mungkin mau berjuang harta nyawa kita untuk Republik Indonesia di medan pertempuran teman-teman. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air ini sangat penting untuk dimiliki ya oleh setiap rakyat Indonesia, tidak hanya para pejuang saat ini, tetapi untuk di kehidupan saat ini. Nah, kemudian apa sih contoh daripada rasa cinta kepada tanah air dalam sejarah? Yaitu adanya berbagai macam perlawanan teman-teman yang dilakukan oleh rakyat Indonesia gitu ya, di berbagai macam wilayah. Ini adalah gambar misalkan peristiwa pertempuran 10 November yang terjadi di kota Surabaya. Kemudian ada peristiwa Bandung Lautan Api teman-teman. Kemudian ada peristiwa Medan Area, ada peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, pertempuran Puputan Margarana di Bali. Ada banyak sekali teman-teman, saya yakin cerita-cerita perlawanan yang terjadi di wilayah Indonesia di masa revolusi fisik, meskipun tidak tercatat dengan baik dalam sejarah nih teman-teman. Hal ini apa nih teman-teman? Membuktikan bahwa rakyat Indonesia pada waktu itu memiliki rasa cinta kepada tanah air. Kita tidak akan mungkin melakukan perlawanan, kita tidak akan mungkin mau mempertahankan kemerdekaan kalau kita tidak memiliki atau kita tidak mencintai Republik ini teman-teman. Sehingga kita itu merasa memiliki gitu ya. Nggak mungkin kita itu mau memberikan hak milik kita kepada orang lain dengan tanda kutip ya, yaitu dipaksa teman-teman. Siapa yang mau? Pasti tidak mau. Itu adalah contoh daripada cinta kepada tanah air di dalam lembaran-lembaran sejarah. Nah, kita sudah sampai pada bagian refleksi pembelajaran. Dari keempat nilai tersebut nih teman-teman, kira-kira manfaat dan kerugian apa yang akan
kita dapatkan jika kita menerapkan atau kita tidak menerapkan nilai-nilai kejuangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan teman-teman untuk menambahkan jawaban daripada refleksi pembelajaran ini di kolom komentar ya. Nanti akan saya balas satu persatu nih. Kira-kira komentar siapa yang paling menarik gitu ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.